Ini tetap gak enak dipandang ya tuh, nungging-nungging terus. Kita akan treatment menggunakan garam Epsom. Oke. Selamat datang para pengguna elemen air dan penghobi ikan goldfish. Di channel ini saya akan membagikan tips dan trik, eksperimen, dan review produk dunia air. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, dan kalau bermanfaat silahkan di-share. Oke, lanjut gas. Hey sahabat goldfish, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua sehat selalu. Melanjutkan video sebelumnya tentang garam ikan. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang garam Epsom. Ya, masih sama-sama garam, tapi dengan fungsi yang berbeda. Di video ini saya tidak akan menjelaskan lagi tentang fungsi garam ikan, sebab sepertinya sudah cukup saya bahas di video sebelumnya. Fokus pembahasan kali ini adalah garam Epsom. Garam model apa ini ya? Dan kenapa dikasih nama garam Epsom? Oke, mari kita berkenalan dulu. Kenapa dikasih nama garam Epsom? Ya, karena garam ini pertama kali ditemukannya di kota Epsom, yakni salah satu kota di negara Inggris. Makanya ada yang menyebutnya juga dengan garam Inggris. Bahkan ada yang menyebutnya garam mandi. Karena garam ini bisa dipakai untuk mandi, biasanya dipakai di bathtub atau di tempat-tempat spa. Dengan cara kita berendam di air yang sudah diberikan garam Epsom ini, itu akan memberikan efek relaksasi, sehingga otot-otot yang renggang dan kaku bisa kembali normal. Berarti cocok ya buat sahabat yang sehari-hari kerja di kantoran, yang kerjanya itu banyak duduk. Bikin pinggang kita sakit dan kram. Nah, boleh tuh terapinya pakai garam Epsom, mandi berendam di air yang sudah dikasih garam Epsom. Lebih jos kalau dipijitin dulu sama istri. Ya, sama istri ya, ingat sama istri. Lanjut. Seperti yang sudah saya sampaikan, garam Epsom ini berbeda dengan garam ikan. Walaupun sama-sama berjenis garam, tapi cara kerjanya berbeda. Garam Epsom mengandung mineral tinggi berupa magnesium sulfat dan sulfur. Berbeda dengan garam ikan, dia hanya mengandung NaCl atau natrium klorida. Oke sahabat, kemarin saya udah cobain rasanya garam ikan. Yang ini asin banget ya, asin banget. Saya jadi penasaran nih, rasanya garam Epsom tuh kayak gimana ya? Coba kita rasain sedikit ya. Sedikit. Kok gak asin ya? Enggak, gak asin. Malah ada sedikit pahit gitu. Gak asin ini. Aneh ya? Cobain aja dah. Lanjut. Nah, reaksi ikan pada dua jenis garam ini adalah apabila diberi garam ikan, maka fungsi osmosis ikan dia akan menyerap cairan. Tapi kalau ikan diberikan garam Epsom, dia justru sebaliknya akan mengeluarkan cairan yang berlebih di tubuhnya. Nah, makanya jangan heran ikan yang sedang ditreatment sama garam Epsom, dia itu akan banyak mengeluarkan cairan ya. Keluar lendirnya itu banyak. Ya, kalau di manusia itu mungkin keluar keringat kali ya. Keluar keringat, ya benar. Kalau kita berendam di spa kan keluar keringat banyak ya. Seperti itu ya. Lanjut. Selanjutnya mari kita rangkum saja fungsi dan manfaat garam Epsom ini. Yang pertama, sebagai terapi ikan yang terkena SB atau swim bladder atau gangguan gelembung renang, alias ikannya berenang terbalik. Yang kedua, terapi konstipasi pada ikan atau artinya keadaan yang diderita oleh si ikan akibat terjadi penyumbatan di saluran pencernaan karena pakan yang menumpuk dan tidak terurai. Itu terjadi biasanya karena terlalu overfeeding serta memakan pakan yang mengandung rendah protein dan rendah serat. Yang ketiga, membantu mengeluarkan penumpukan cairan pada dropsy dan SB. Yang keempat, mengembalikan fungsi absorpsi pada kasus egg bone
agar kontraksi otot pada dinding telur si ikan bisa kembali normal. Yang kelima, meningkatkan kadar alkalin pada pH air. Yang keenam, sebagai anti parasit pada usus atau saluran pencernaan ikan. Manfaatnya banyak juga ya garam Epsom ini. Nah, kalau sahabat pengen belajar lebih dalam tentang penyakit-penyakit ikan ya, sahabat boleh kunjungi IG Demanga Aquatic. Nah, yang ini IG-nya. Beliau fokus kontennya untuk masalah penyakit ikan ya, khususnya penyakit dalam ikan mas koki. Nah, kalau sahabat pengen lihat ikan mas koki di Black, nah di situ ada ya. Tengok aja ke situ biar lebih menambah wawasan. Oke, lanjut. Oke, anggaplah sahabat punya ikan yang terkena SB atau swim bladder atau dropsy atau sisik nanas. Ya, yang perutnya mengembang dan sisiknya keluar, itu seperti sisik nanas. Terapi pengobatannya adalah yang pertama, pindahkan dulu ke tank yang berbeda. Lanjut hitung volume air yang dipakai. Cara menghitung volume airnya adalah panjang kali lebar kali tinggi dibagi 1000. Kalau sudah ketahuan volume airnya, tinggal masukin garam Epsom dengan takaran 1 gram per 10 liter air. Apabila volume air 20 liter berarti 2 gram. Dan apabila airnya bervolume 30 liter berarti 3 gram, dan seterusnya. Yang kedua, saya sarankan on heater juga ya. Set aja di angka 30 derajat Celcius. Jangan lupa pasang aerator juga di tank karantinanya. Saran saya cukup pakai garam Epsom aja. Jangan dikasih obat-obatan yang lain seperti obat biru atau obat kuning. Dikhawatirkan akan mengganggu proses terapi pengobatan ini. Jadi kita harus bijak ya. Kalau lagi penyakit dalam, ya kita fokus obatin penyakit dalamnya dulu. Oh ya, khusus penyakit dropsy yang sudah kronis, takarannya adalah 3 gram per 10 liter air. Setelah itu, cek lagi nanti setelah 24 jam. Biasanya kalau hanya masalah pencernaan atau kelebihan cairan, dia sudah mulai normal. Tapi kalau sudah 24 jam tidak ada perubahan, silakan ulangi lagi terapinya. Tapi kalau masih tidak ada perubahan juga, berarti kemungkinan gelembung renangnya sudah cacat atau bermasalah. Solusinya adalah sabar dan ikhlas. Kalau sahabat masih sayang sama ikannya, boleh dibantu dengan alat renang seperti ini. Oke sahabat, saya akan mengambil ikan saya yang rancu. Nah, yang itu tuh, yang di pojok itu. Ini adalah gejala SB dengan stadium ringan ya. Mulai nungging-nungging, tapi dia kadang terbalik seperti itu, tapi kadang dia juga normal. Biasanya sepanda ini nih yang terbalik. Habis makan banyak dia terbalik. Tapi setelah saya kasih sayuran, dia sekarang sudah normal lagi. Malah sekarang si ini nih, si rancu ini mana ikannya? Si ini nih. Oke. Ini tetap gak enak dipandang ya tuh, nungging-nungging terus. Kita akan treatment menggunakan garam Epsom. Oke, ikuti terus. Lanjut. Oke, baik sahabat Golfish, seperti yang sudah saya sampaikan, ikan rancu saya terkena SB dengan gejala ringan ya. Masih kadang normal, tapi dia lebih banyak nunggingnya. Saya akan coba treatment menggunakan garam Epsom ini ya. Dan ya, untuk ketinggian airnya saya sarankan 2 kali tinggi badan ikan ya. Nah, ada juga menyarankan setinggi badan ikan ya. Kalau saya ini 2 kali tinggi badan ikan ya. Terus heaternya jangan lupa dipasang. Terus dan aerator juga jangan lupa dinyalakan. Nah, seperti itu saja. Jadi jangan dicampur pakai obat-obatan yang lain, sebab ini dia penyakitnya dalam ya. Asumsi saya ini hanya karena overfeeding aja, makan ya terlalu banyak, dan ya seperti itulah efeknya. Biasanya si panda yang seperti itu, tapi sekarang dia udah normal. Lalu ya sudah, kita cek lagi. Malam ini jam berapa? Jam 9 malam saya treatmentnya. Besok pagi jam 7 atau jam 9 pagi akan saya cek lagi ya. Mudah-mudahan kembali normal. Oke, jangan kemana-mana.
lanjut. A few moments later. Baik sahabat, hari ini saya akan ngecek kembali ikan rancu saya yang semalam berenang terbalik atau SB ya. Kita cek ini kemana ikannya nih. Nah ini dia. Waduh, sudah mulai normal, bukan sudah mulai normal, ini sepertinya udah sembuh ya. Banyak lendir tuh, lihat. Pupnya pun sudah pada keluar. Oke, esok kamu berenang dulu. Masih nungging atau udah sembuh? Ayo berenang. Nah, bisa dilihat berenangnya sahabat ya, sudah normal hingga ke atas ekornya ya. Nah, biar lebih jelas kita masukin ke tank utama dulu ya. Oke sahabat, ikan mas koki saya si rancu sudah saya masukkan ke tank utama lagi, dan kita lihat bagaimana dia berenangnya, apakah masih nungging. Aduh, mana. Ini tank saya lagi bertelur ya, ini banyak telur di bawahnya. Mereka lagi pada makanin telur. Si rancu tuh mana sih? Nah ini nih. Nah, sini merapat sini biar kelihatan. Nah ini dia ikannya. Bisa dilihat sahabat ya, berenangnya sudah mulai normal, sudah aman, tidak nungging seperti kemarin. Ya lumayan lah, ini udah kembali normal, berarti sembuh. Jadi sebetulnya sahabat, apabila ada ikan masuki yang terkena SB mulai nungging ya, harus segera diatasi ya, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti malah tambah parah. Jadi harus jeli, langsung lakukan terapi menggunakan garam Epsom. Treatmentnya seperti yang sudah saya sampaikan, silahkan lakukan seperti itu ya. Kalau penyakit dropsy yang sisik nanas itu saya gak punya ikannya ya, gak ada contoh buat ikan dropsy ya, tapi treatmentnya sama saja seperti itu sahabat ya. Nah begitu. Oke, next video kita lanjut lagi. Thank you, dadah.